Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, di semester 2 ini kalian bertemu lagi sama Ibu Eva dalam pelajaran matematika. Semuanya masuk hari ini? Masuk. Oke, bagaimana kabar kalian anak-anak setelah libur semester 1? Senang ya? Ya, oke, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah anak-anak, sebelum kita masuk ke materi hari ini, ada yang masih ingat tidak materi kita terakhir di semester 1? Coba kamu, Iva? Iya betul, jadi materi kita dulu adalah sistem persamaan linear dua variabel. Ada yang masih ingat nggak kita kemarin belajar apa saja di SPLDV? Ya betul sekali Riko, jadi kita belajar cara menyelesaikan SPLDV dan juga penerapannya. Nah kali ini anak-anak, di sebelah kelas kalian itu kan ada tangga yang sedang dibenahi oleh Pak Tukang kan? Nah tangga itu nanti akan berhubungan dengan materi yang kita bahas hari ini. Ada yang tahu? Betul sekali. Jadi materi kita hari ini adalah teorema dan triple Pythagoras. Nah, anak-anak semuanya sudah punya buku pegangan? Ya, kalau begitu dibuka ya. Halaman 2. Nah, di sini ada yang tahu tidak siapa pencipta teorema Pythagoras? Coba angkat tangan. Iya, kamu Azifah? Betul sekali, jadi pencipta teorema Pythagoras itu adalah Bapak Pythagoras. Beliau mengatakan bahwa kuadrat dari sisi miring segitiga sama dengan jumlah kuadrat dari sisi tegaknya. Dan ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Ingat ya, segitiga siku-siku. Jika melihat segitiga di samping, maka dirumuskan menjadi BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Nah, selain ada teorema Pythagoras, di bawah juga ada triple Pythagoras. Coba kamu Dani, apa itu triple Pythagoras? Betul sekali, jadi triple Pythagoras adalah 3 bilangan asli yang mana bilangan tertingginya itu jika dikuadratkan sama dengan jumlah kuadrat dari 2 bilangan lainnya. Nah, ada cara untuk membuktikan triple Pythagoras ini. Bagaimana cara membuktikan triple Pythagoras? Salah satu caranya ada di buku kalian, disimak ya. Jika PQR adalah triple Pythagoras dan A sama dengan N, lalu B sama dengan N dikurangi 1, maka kita punya 3 rumus di sini, yang mana P sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Yang kedua adalah Q sama dengan 2 dikali AB. Yang ketiga R sama dengan Q kuadrat ditambah P kuadrat. Agar lebih mudahnya kita langsung masuk ke contoh saja ya. Jika ibu punya A-nya sama dengan 2, maka B-nya itu sama dengan 2 dikurangi 1. Berapa anak-anak? Betul sekali, B-nya itu 1. Kita langsung masukkan ke rumus yang pertama, di mana B sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. 2 kuadrat sama dengan 4 dikurangi 1. Hasilnya adalah 3. Jadi nilai P adalah 3. Kemudian yang kedua adalah Q. Q sama dengan 2 dikali AB. 2 dikali 2 dikali 1. Nilainya sama dengan 4. Yang terakhir ada R. R sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat. Jadi nilai R di sini sama dengan 5. Dari sini kita tahu bahwa PQR adalah 3, 4, dan 5. Ini dinamakan dengan triple Pythagoras. Lalu kelipatan dari 3 angka ini juga dinamakan dengan triple Pythagoras. Pintar sekali. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Kita tadi sudah membahas mengenai triple Pythagoras. Nah, sekarang kita membuktikan tentang teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras itu ada banyak sekali pembuktiannya anak-anak, tapi kali ini ibu akan pakai garis tinggi dan juga sifat sebangun segitiga. Nah,
Bisa dilihat di papan ya. Di situ Ibu punya segitiga besar ABC. Nah, dari segitiga itu Ibu punya segitiga lagi di dalamnya. Jadi, segitiga ABC sebangun dengan segitiga ACD. Iya, sehingga B per C sama dengan C1 per B. Dari situ kita peroleh B kuadrat sama dengan C dikali C1. Itu kita namakan dengan persamaan 1. Selain segitiga ABC dan ACD, ada juga segitiga ABC yang sebangun dengan segitiga CBD. Sehingga diperoleh A per C sama dengan C2 per A. Dari situ kita peroleh A kuadrat sama dengan C dikali C2. Itu kita namai dengan persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan juga persamaan 2 diperoleh A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C dikali C1 ditambah C dikali C2. Dari situ A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C dikali C1 plus C2. Karena kita tahu bahwa C1 ditambah C2 itu nilainya sama dengan C, maka kita peroleh A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C dikali C. Sehingga kita tahu bahwa A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, anak-anak, untuk memahami penerapan teorema Pitagoras, Ibu sudah punya 3 contoh gambar segitiga seperti yang ada di papan tulis. Oke, jadi bagaimana Bu jika bentuk segitiganya terbalik-balik seperti itu? Ibu punya cara yang lebih mudah dibandingkan dengan menghafal rumus. Kita masuk ke contoh soal yang pertama ya. Identifikasi dulu letak sudut siku-sikunya. Nah, sudut siku-siku ini menghadap pada sisi miring. Sisi miring inilah nanti yang akan kita tulis di ruas kiri. Jadi sisi miringnya apa anak-anak? Betul sekali, BC. Jadi BC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Karena nilai BC belum diketahui, maka langsung kita tulis saja BC kuadrat sama dengan AC itu sama dengan 4, kita kuadratkan. Kemudian AB sama dengan 3, jadi 4 kuadrat plus 3 kuadrat. Hasilnya BC kuadrat sama dengan 25. Karena yang kita cari hanya BC, maka 25 kita akarkan menjadi 5. Oke, dari situ sudah paham anak-anak? Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Jadi, letak dari sudut siku-siku menghadap pada sisi KM. Betul? Jadi, KM kuadrat sama dengan KL kuadrat ditambah LM kuadrat. Di sini anak-anak, nilai KM sudah diketahui. Kita tulis saja 13 kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah LM kuadrat. Nah, jadi 169 sama dengan 144 ditambah LM. Karena yang kita cari adalah LM-nya, maka kita pindah ruas menjadi LM kuadrat sama dengan 169 dikurangi 144. Hasilnya LM kuadrat sama dengan 25. Kita pangkatkan menjadi LM sama dengan 5. Masuk ke contoh soal yang ketiga. Kali ini sudut siku-sikunya menghadap pada sisi PQ. Jadi kita tulis PQ kuadrat sama dengan QR kuadrat ditambah PR kuadrat. PQ di sini juga sudah diketahui nilainya, begitu pula dengan PR. Nah, jadi yang kita cari adalah nilai dari QR. Kita langsung saja 25 kuadrat sama dengan QR kuadrat ditambah 15 kuadrat. Jadi 625 sama dengan QR kuadrat ditambah 225. Kita pindah ruas, jadi 625 dikurangi 225, hasilnya QR kuadrat sama dengan 400. QR sama dengan 20. Nah, anak-anak, setelah mengenal mengenai teorema Pitagoras dan juga triple Pitagoras, kali ini kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Dibuka bukunya halaman 3. Nah, di sini ada yang namanya menyelesaikan masalah dengan yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Ibu sempat singgung di awal tadi kalau tangga itu ternyata bisa dikaitkan dengan teorema Pitagoras. Bagaimana Bu cara mengaitkannya? Jadi, kita bisa menghitung sisi miring maupun sisi tegak dari tangga dengan menggunakan teorema Pitagoras. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Dilihat di papan bahwa sebuah tangga yang panjangnya 5 meter bersandar pada tembok.
Nah, jarak ujung bawah tangga terhadap tembok adalah 3 meter. Kemudian berapakah tinggi ujung atas tangga dari lantai? Anak-anak, berdasarkan soal ini kita bisa menggambar sebuah segitiga siku-siku ABC, di mana letak sudut siku-sikunya terletak di sudut B. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa sisi yang paling panjang atau sisi miringnya adalah sisi AC. Kita langsung tulis saja rumusnya, jadi AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, nilai yang kita ketahui di sini adalah nilai AC dan juga nilai AB, maka kita harus mencari nilai BC. Sehingga 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan BC kuadrat. 5 kuadrat itu 25 sama dengan 9 ditambah BC kuadrat. Kita peroleh BC kuadrat sama dengan 25 dikurangi 9, jadi BC kuadrat sama dengan 16. Karena yang kita cari hanya BC, maka kuadratnya ini kita hilangkan dengan cara BC sama dengan akar dari 16. Berapa akar dari 16? Betul sekali, akar dari 16 adalah 4. Karena satuannya meter, maka kita gunakan 4 meter, jadi tinggi ujung atas tangga dari lantai adalah 4 meter. Anak-anak, itu tadi adalah penjelasan kita mengenai materi teorema Pythagoras dan juga triple Pythagoras. Ada yang bingung? Oke, kalian memang pintar semua. Nah, selanjutnya kita masuk ke diskusi. Tapi diskusi kali ini kita akan membaginya menjadi kelompok. Nah, kalian bebas menentukan kelompoknya, tapi masing-masing kelompok terdiri maksimal 5 anak. Nah, tugasnya apa, Bu? Ada 2 tugas untuk kalian. Yang pertama adalah mencari pembuktian teorema Pythagoras, cukup 3 saja, tapi selain yang Ibu jelaskan tadi ya. Sumbernya kalian bisa cari dari internet ataupun buku-buku lainnya yang ada di perpustakaan. Kemudian yang kedua adalah kalian mengerjakan soal dari Ibu. Soalnya hanya 5 butir. Kemudian jika ternyata waktunya habis anak-anak dan kalian belum selesai, tenang saja karena tugas ini boleh kalian bawa pulang dan dikumpulkan minggu depan. Bagaimana, paham semuanya? Ada yang ditanyakan? Oh, apa Dani? Oh ya, anak-anak silahkan didengarkan ya. Jadi kertas yang digunakan oleh kalian nanti adalah kertas folio bergaris. Jangan lupa tulis nama kelompoknya, kemudian tulis hasil diskusi kalian di bawahnya secara urut ya. Nah, anak-anak, selain dari diskusi kelompok tadi, kalian juga punya tugas individu. Coba Leo didengarkan dulu Ibu bicara. Nah, jadi tugas individunya itu adalah kalian mengerjakan latihan soal halaman 10 nomor 1 sampai 5. Tugasnya ini dikerjakan di buku tulis dan dikumpulkan di pertemuan berikutnya ya anak-anak. Oke anak-anak, karena jam pelajaran sudah hampir habis, maka Ibu akan akhiri pembelajaran hari ini. Jadi diskusi kelompoknya ini dijadikan tugas dan dikumpulkan minggu depan ya. Lalu sebelum itu Ibu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Yang pertama adalah kita belajar mengenai apa itu teorema dan juga triple Pythagoras beserta pembuktiannya. Kemudian yang kedua kita sudah mengerjakan contoh dari soal. Yang ketiga adalah kita juga sudah mengerjakan penerapan dari teorema Pythagoras. Nah, selanjutnya anak-anak, Ibu punya satu pantun untuk kalian. Jadi, buah semangka, buah nanas, dibikin rujak juga bisa. Belajar matematika memang kadang bikin panas, tapi Ibu yakin anak-anak Ibu pasti bisa. Nah, anak-anak, itu tadi adalah materi yang kita pelajari. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, Ibu undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.